pasien itu hanya berkata, saya hanya menerima apa yang sudah ditakdirkan untuk Masya saya. Allah. Saya yakin kalau penyakit ini karena Allah ingin menghapus dosa saya. Educate, healthy, and happy. Edu Podcast, Educate, Healthy, and Happy. Selamat pagi sahabat Edu Podcast dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuki 10 hari yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di 10 hari kedua ini kita menghadirkan tamu istimewa. Beliau adalah pengurus Masjid Raudatun Nafs RSUD Jenderal Ahmad Yani dan rohaniawan RSUD Jenderal Ahmad Yani. Kita mau ngobrol banyak ya, program-program apa saja sih yang diluncurkan oleh masjid kita dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh rohaniawan RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Telah hadir bersama kita Bapak Sidik dan Mbak Titin. Boleh perkenalkan, silahkan Mas Sidik. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya saya Sidik Aprizal, Takmir Masjid Riyadun Nafs Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Metro. Selanjutnya Mbak Titin, silakan. Rohaniawannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Nurjanah dari tim rohaniawan Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Nah, Mas Sidik dan Mbak Titin, ini istimewa ya. Di bulan Ramadan kita menghadirkan, baru pertama menghadirkan dari masjid dan dari rohaniawan. Dan di momen Ramadan ini tepat sekali ya sahabat Edu. Di rumah sakit ada masjid. Tentu saja masjid di rumah sakit ini istimewa ya, dalam kutip istimewa, karena pastinya agak berbeda dengan aktivitas masjid yang ada di luar rumah sakit atau masjid-masjid pada umumnya. Nah, seperti apa sih keunikan dari masjid di rumah sakit ini, Mas Sidik, bisa diceritakan pada saat ini? Oke. Rekan sekalian, memang masjid di rumah sakit ini agak sedikit berbeda dengan masjid-masjid di umum atau di masyarakat. Apalagi pada bulan Ramadan, di rumah sakit ini kan para keluarga pasien menunggu si pasien yang tentunya kondisinya panik nih, panik mereka. Kadang-kadang agak tipis nih imannya gitu kan. Nah, dengan hadir masjid di rumah sakit ini, harapan kita keluarga pasien ini bisa merasakan nuansa Ramadan ya, walaupun bukan di rumahnya gitu Mbak Evi. Jadi kita laksanakan program-program di rumah kita ini, kita ada iftar atau takjil ya kepada keluarga pasien, pada pengunjung dan staf karyawan serta mahasiswa. Nah, ini mahasiswa kita juga yang pernah kita nih kita tampung dan kita mendaya gunakan teman-teman di ruangan. Jadi masing-masing unit ya. Jadi ada bagian bidang-bidang tertentu, kita minta mereka setiap hari bergiliran menyediakan takjil dan makanan atau nasi kotak, dan tentu nanti disupport dengan dana-dana kas dari masjid. Oh ya, nah sebelum membahas lebih jauh tentang program-program di bulan Ramadan, mungkin bisa memberikan info sedikit Mas Sidik tentang program apa saja sih yang diluncurkan oleh Masjid Raudatun Nafs ini selama di Ramadan atau di luar bulan Ramadan, Mas? Ya, oke. Rekan sekalian, masjid kita ini perlu kita sampaikan, ini perlu kita perkenalkan bahwa masjid kita ini diresmikan di tahun 2013. Tepatnya 1 September 2013 oleh Pak Wali Kota kita waktu itu, Pak Lukman Hakim. Bertepatan dengan 25 Syawal, 1434 Hijriah. Nah, dari sanalah mulai, jadi dari mulai lebih kurang 13 tahun yang lalu ya, kita mulai, masjid kita ini mulai berkiprah di rumah kita ini. Masih ABG ya? Masih ABG ya, masih 13 tahun nih, masih baru tamat SMP lah ya, tamat SD kali ya malah ya.
Nah, kita punya program waktu itu, kenapa sih rumah sakit ini perlu masjid gitu kan? Nah, terutama memang masjid kita ini sebelumnya kita punya ruangan, sebenarnya ada 2 ruangan kita fungsikan sebagai musola pria dan musola wanita. Tapi belum dalam bentuk masjid. Belum masjid. sebelumnya. Terus kita gunakan ruangan pasien kita di pavilion zaman dulu. Masih pavilion kita zaman dulu ya, masih kayak kotek-kotek ya. Di zaman dulu kita kan kita fungsikan itu. Jadi disisakan itu. Karena ruang lainnya sudah dibangun untuk ruang penyakit dalam. Itu ceritanya kenapa kita ingin sekali punya masjid. Terus apa sih Mas? Raudatun Nafs tuh kan yang lainnya. Ini ya. Ini apa artinya? Ada cerita di baliknya atau Memang kita berpikiran rumah sakit itu kan kesannya memberikan pelayanan fisik. Kesannya itu kan ya, ngobatin, perawat gitu kan. Tapi bagaimana jiwanya, ruhnya? Nah, dari situ kita terinspirasi nih namanya kan, makanya Riyadatun Nafs, latihan jiwa. Nah, artinya selain diobatin fisiknya, nah masjid inilah bisa kita pergunakan agar teman-teman kita, agar petugas kita, kemudian pasien atau keluarganya, mereka bisa menenangkan diri. Latihan kesabaran. Ada tempat mereka untuk melaksanakan suatu ibadah gitu. Dan apalagi di dalam peraturan Permenkes itu sedang rumah sakit wajib menyediakan tempat ibadah. Nah, itu dirinya gitu. Makanya kita inisiatif ya, beberapa pegawai kita, baik dokter, perawat, nakes lainnya, yuk kita buat masjid di lingkungan kita. Itu namanya tadi Riyadatun Nafs gitu. Itu baik ceritanya gitu. Jadi yang butuh pengobatan itu tidak hanya fisik ya, sahabat Edwin. Jiwa kita juga butuh diobati. Untuk itu difasilitasi di rumah sakit itu ada tempat ibadah. Raudatun Nafs ini memfasilitasi kita semua, tidak hanya pasien, keluarga pasien, pengunjung dan semuanya yang ingin mengobati hatinya, yang ingin menyendiri, kadang nangis pengennya sendiri nggak ada ruangan. Jangan tahu deh pasien yang saya tungguin itu kalau saya nangis di depan pasien mah kita ceria, tapi ingin nangisnya ngadunya di masjid ya sudah. Disitulah kita tempatnya untuk mengadu. Nah, terkait dengan kesehatan rohani ya Mbak, ini kan kita juga punya rohaniawan kita Mbak Titin ya. Ada rohaniawan. Sebenarnya apa sih peran dari rohaniawan di rumah sakit ini? Apa sih rohaniawan di rumah sakit itu dan apa perannya? Iya, sebenarnya kalau ketemu sama pasien itu banyak yang belum tahu apa sih itu rohaniawan gitu. Emang mungkin karena masih jarang ya, nggak semua rumah sakit banyak rohaniawannya gitu. Iya. Sebenarnya kalau rohaniawan itu sendiri itu tugas utamanya itu untuk mendengarkan hati pasien dan keluarga pasien yang mana mereka sedang mengalami musibah. Dari pasien mengalami musibah sakit, dari keluarga pasien pasti merasakan juga beratnya untuk mengurus pasien tersebut, karena itu juga ujian untuk keluarganya gitu. Jadi kalau tugas rohaniawan itu sendiri pertama ya bimbingan untuk ketenangan jiwa pasien dan keluarga pasien, lalu bimbingan ibadah untuk orang sakit kan, karena bimbingan ibadah untuk orang sakit itu berbeda dengan yang sehat. Jadi tergantung sama keadaannya. Mau keadaannya gini berarti ibadahnya bisa kayak gini. Selalu ada solusi untuk ibadah, karena sholat itu kan penting dan wajib selama mata kita masih terbuka dan kesadaran kita masih ada. Jadi gimana pun keadaan pasien masih ada cara untuk melakukan sholat. Nah, itu salah satu tugas rohaniawan di situ. Jadi memberitahu dan memberikan solusi kepada pasien untuk bagaimana cara beribadah sesuai sama keadaan pasien gitu. Terus selain itu juga ada beberapa pasien yang kena gangguan cemas karena penyakitnya. Ada juga yang ternyata sakit karena punya gangguan cemas. Ya, yang seperti itu biasanya bisa selesai kalau sudah dikonsultasikan mengenai dalamnya rohani itu tadi. Iya, kalau rohaninya udah keluar, solusinya udah dapat, insya Allah sembuhnya lebih cepat, karena 90% penyakit kan dari pikiran, dari ketenangan hati, dan 10%-nya katanya dari makanan tidak sehat. Iya, rohaniawan ini memiliki peran untuk mendampingi pasien dan keluarga. Iya. Ya, spill juga curhat ya. Iya, betul. Nah, ini pelayanannya apakah di masjid, ataukah di ruangan mana, ataukah di
ruangan perawatan gitu Mbak Titi? Kalau khusus untuk rohaniawan itu kan dia lebih fokus ke pasien, jadi ke ruangan, karena Jadi- pasien kan belum tentu semuanya bisa diundang misalnya untuk mendengarkan di masjid. Nah, biasanya orang sakit itu paling nggak suka diceramahin. Oh, Nah, maksudnya sakit saya iya. itu. Jangankan yang sakit, yang sehat juga. Jadi gimana caranya kita datang sebagai teman mereka, sebagai pendengar yang baik untuk mereka, karena kadang pasien itu paling suka didengar. Iya, karena keluhannya banyak sekali. Yang namanya pasien itu sedang merasakan sakit di tubuhnya, akhirnya hatinya ikut sakit, terus keadaan membuat lebih sakit. Kalau nggak dikeluarkan lewat cerita, itu tambah sakit. Lengkap ya sahabat ini, ada masjid di mana tempat kita datang, ada rohaniawan yang memang bila dibutuhkan sahabat edumi atau keluarga yang sedang sakit di RSUD Jenderal Ahmad Yani bisa mendapatkan pelayanan langsung ke ruangannya. Nah sahabat edumi lengkap ya kita punyanya. Nah terkait dengan rohaniawan tidak hanya Mbak Titin loh yang ada di sini yang mewakili agama Islam, tapi kita memiliki tim rohaniawan lengkap. Boleh diceritakan Mas Sidik? Ya, oke. Jadi sahabat edum sekalian, di Rumah Sakit Umum Jalan Metro ini sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit di bab HPK, hak pasien keluarga, memang rumah sakit diharapkan mempunyai tim rohaniawan. Nanti kita di Rian ini kebetulan, alhamdulillah ya, bukan kebetulan ya, alhamdulillah Mbak Titi ini mewakili dari Muslim, karena dari data kita di rekam medis itu 95% pasti kita Muslim. Tetapi ketika ada yang beragama selain Muslim, misalnya Katolik, kita punya tim dari teman-teman kita sendiri yang mereka paham masalah agamanya, kita hubungin beliau sehingga nanti beliau datang ke ruangannya. Yang Kristen juga ada, yang Hindu juga ada. Jadi Artinya lengkap kita. Mas. Dan terakhir kalau memang memerlukan, kita juga Rumah Sakit Ayat Metro sudah kerjasama dengan Kemenag, Kementerian Agama Kota Metro, kita kerjasama dengan Kemenag, bisa kita hadirkan nanti para penyuluh agama sesuai agama si pasien tersebut. Bila dibutuhkan. Bila dibutuhkan. Kita sudah melakukan MOU. Keren. Nah, ini kan di bulan Ramadan nih Mas. Ramadan di rumah sakit sama Ramadan di luar sana tuh kan agak beda. Nah, gimana nih peran dari masjid kita sendiri terkait Ramadan di rumah sakit ini Mas? Iya. Nah, ini memang betul sekali, sobat hidup sekalian. Ramadan di rumah sakit ini sangat hal yang spesial. Di mana di rumah sakit ini nuansanya itu yang pertama penuh dengan kesabaran. Kayak itu. Karena apa masalahnya itu kesabaran itu yang utama sekali. Kemudian kepedulian di sini ya. Nah, jadi dan tentunya yang terakhir kita ikhlas ya di Ramadan ini. Tapi kalau di luar masjid ya, di luar rumah sakit atau di masjid umum, kesannya kan Ramadannya ibadah, ya, nggak ada beban gitu kan. Nah, di sini ini kita upayakan agar bukan hanya keluarga pasien, Mbak Epi ya, Iya. tenaga kita ya, perawat dokter kita yang puasa, waduh mikir nanti saya berbuka gimana ya. Nah, makanya masjid kita ini adakan program kita untuk adakan takjil atau iftar, kita sediakan. Kalau satu hari insya Allah sih 600-an makanan ya, makanan ringan kita siapkan, makanan kita siapkan teh ya, dua tempat. Kalau kurang nanti kami bilang siap yang lain, dan nasi kotak itu ya bervariasi antara 40 sampai 60 itu yang wajib, bukan yang wajib, itu yang kami siapkan. Tetapi ternyata saudara sekalian, kadang-kadang itu ada pihak luar datang memberikan ya, dia kita terima, bahwa apa ya kita terima, kita gelar di acara kita ini. Nah, ada kesan walaupun ya di rumah sakit menunggu kok nggak ada keluarga gitu kan. Nah, dengan adanya buka bersama tadi, nah nuansa keluarganya muncul. Dapat keluarga di sana, dan sabar tadi kan, sabarnya sampai nunggu. Ya memang kita belum bisa mencakup semua keluarga pasien ya, jadi terbatas itu kembali. Iya. Jadi sahabat edumi seperti itu ya, program berbagi di RSUD Jenderal Ahmad Yani, jangan sampai keluarga pasien atau petugasnya juga merasa sendiri di sini. Ada keluarga yang bersama-sama bernasib sama susah ya menjalankan Ramadan di rumah sakit. Nah Mas, siapa saja sih yang terlibat di program berbagi di rumah sakit ini, khususnya di Ramadan? Iya.
Kita dari mulai berdiri rumah sakit, kita tetap koordinasi ke manajemen rumah sakit. Dari mulai ibu direktur, nah ini baru ya, dari ibu direktur kita, para wadir, para kepala bidang, tim kerja, semua instalasi, semua ruang kita libatkan mereka. Sehingga kita bagi hari. Misalnya rumah pertama ini bidang A, nanti rumah kedua bidang B. Nah ini nanti kita bagi jadwal mereka. Numpuk ya. Dengan numpuk nih. Nah mereka menyediakan tadi iftar, takjilnya sama nasi kotaknya, dan dari rumah sakit sendiri dari dana kas kita dan infak jamaah ya yang masjid kita tambah. Dan selama ini kita pernah melaksanakan 1, 2, 3 kali dalam satu Ramadan itu, ketika dananya kita agak banyak nih ya, kita siapkan itu semua keluarga pasien itu kita berikan nasi kotak. Kita tahun lalu kita sampai 3 kali, kita siapkan sekali datang sampai 300 nasi kotak VIP. Nah tahun ini kita ini baru pertengahan ya, pertengahan nanti kita cek kalau nanti di hari-hari ke-20 dana kita besar, kita adakan nanti VIP. Bila pun nanti bukan hanya keluarga pasien, rencana kita kalau dia memang mencukupi nanti, itu petugas kita juga. Nah, double deh, nggak masalah double ya. Merasakan dari rumah sakit dapat, dari masjid juga dapat mereka, dan yang paling penting satu sebenarnya VIP. Yang dirasakan oleh mahasiswa. Yang sering terlewat. Iya. Mahasiswa ini rumahnya jauh. Merantau ya kan, jadi merantau. Jadi dengan adanya program ini buat mereka ternyata sangat membantu sangat baik. Saya rasa keluarga hadir. Ya kalau mereka pulang kos ya, kos sendirian. Nah, ketika jaga sore kan bisa nangis tuh kalau itu program kita. Habis itu kita adakan ya sholat tarawih ya, kita adakan. Memang untuk tarawih ini sejak COVID kita tidak menetapkan siapa imamnya. Kalau sebelumnya kita kerjasama dengan pondok ya, kita minta ada imam yang khusus ke sana. Tapi sejak COVID kemarin jamaah kita hanya 1-2 baris, tetap ada petugas ya dari kita sendiri. Ya, yang benar kita tempatkan. Dan ada jamaah kita, menurut kita jamaah kita ngelihat kayaknya sih ya, ini kayak gitu kan. Jadi kita minta beliau jadi imam. Gitu. Jadi on the spot ya. Iya. Dan kita kadang-kadang juga yang udah pensiun nih, ada dulu kita libatkan dokter kita ya, dokter Agung gitu kan, sebagai dalam kita jadwalkan beliau ngimami sampai ngasih kultum. Bahkan mantan wali kota kita, dokter Wadi ya, juga pernah kita jadwalkan beliau mengisi. Itu sebelum COVID ya memang. Nah, sejak COVID ini memang kita agak berkurang baik. Mungkin ke depan kembali seperti ini. Nah, ini tadi kan berbicara tentang kolaborasi di masjid. Kalau untuk rohaniawan sendiri, Mbak, gimana sih gambaran kolaborasi antara rohaniawan, kemudian petugas medisnya atau perawatnya dan juga keluarga dalam melaksanakan kegiatan rohaniawan, Mbak? Kalau selama ini kolaborasinya itu, jadi misalnya ada pasien yang butuh untuk rohaniawan gitu, apapun bentuknya, selama butuh rohaniawan itu bisa bilang ke perawat. Ya, dari perawat nanti bisa menghubungi saya. Itu kalau yang manggil. Kadang saya juga mendatangi kan satu-satu, jadi nggak perlu manggil. Tapi kalau saya lagi nggak di ruangan itu bisa dipanggil. Kalau setiap pasien yang butuh, biasanya yang paling butuh tuh yang lagi kritis atau misalnya tanda-tanda sakaratul maut, nah, atau yang baru meninggal biasanya manggil. Iya. Jadi ada kerjasama dari petugas di ruangan, kemudian keluarga pasien juga untuk kegiatan rohaniawan ini. Iya, betul. Nah, Mas, ini kan untuk kegiatan Ramadan ibadah, baik Ramadan atau tidak Ramadan itu kan setiap keluarga pasien itu kadang ada kendala. Saya tuh pengen ke masjid, tapi saya kok di ruangan nggak ada yang nunggu, atau saya pengen ke masjid tapi kok saya terkendala fisik saya kayak gini, bisa nggak masjid itu memfasilitasi saya untuk ibadah di masjid? Nah, itu seperti apa Mas dukungan terhadap jemaah masjid kita? Jadi kita karena pengurus masjid kita nih para tenaga kesehatan di rumah kita sendiri, jadi kalau memang ada keluarga pasien yang mau ke masjid, dia sendirian tidak nunggu, sebenarnya masih bisa dia bilang ke perawat atau bidannya, Mas, Mbak, saya mau ke masjid, saya titip pasien saya. Nanti perawat juga nanti bisa bersama dengan tetangga pasien ya, sama tetangga pasien, dan dia datang ke masjid kita. Dan di masjid kita siapkan juga ada kursi, jadi kita ada kursi lipat kalau memang ada keluarga pasien yang memang
perlu duduk ya, sholatnya atau pasien sendiri sholatnya duduk, kita harus lipat. Dan di masjid kita juga kalau untuk yang perempuan kita sudah sediakan mukena. Nah, mukena kita ini alhamdulillah sekarang seminggu 2 kali kami minta setiap hari Kamis Sabtu ya itu dicuci. Jadi diganti. Tapi karena memang mungkin perputaran mukenahnya ya 1 hari bisa berapa orang. Ya kemarin kita rapat masjid sebenarnya kalau kami minta sih kalau bisa seminggu 3 kali sebenarnya. Tapi sementara kita masih seminggu 2 kali karena masih dilihat masih bagus lah ya. Dan penggantian mukenah memang kita usaha penggantian tetapi juga namanya umum ya, umum, jadi kita tidak bisa seperti di rumah kita. Kemudian yang untuk laki-laki nih, nah kadang ada laki ini ke rumah sakit pakai celana pendek dia, buru-buru, kita siapkan juga ada sarung, kita ada sarung. Dan sementara memang tempat wudhu kita laki perempuan kita bedakan, tapi di agak dalam kan. Nah rencana ke depan sih kita akan coba nanti setting ya bagaimana caranya. Bisa nanti di luar atau depan masjid itu kita setting depan kalau kita kasih wudhu di luar ya nanti tidak ke dalam ya karena full ya. Ini lagi kita rencanakan, nanti kita kolaborasi dengan pimpinan kita gambar kalau kira ini bagus ya, nggak ketang 3, 4, 5 keran ya kita siapin di depan imam kita di luar area KHD itu mudah-mudahan itu bisa kita realisasikan dalam waktu singkat ini Mbak. Amin. Sahabat Edumi difasilitasi ya, yang nggak bawa mukena ada di masjid kita. Yang mengalami kesulitan, misalnya nggak bisa berdiri sholat, disiapkan kursinya. Yang nggak bawa sarung, ada sarungnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan ibadah. Seperti Mbak Titin tadi sampaikan ya, yang sakit juga ada pendampingan. Gimana sih ibadahnya kalau lagi sakit? Nanti yang belum paham bisa diajarkan. Nah, kemana Mbak yang pengen mendapatkan fasilitas pendampingan rohaniawan harus kemana? Kalau dia agak malu mau ngomong sama petugas gitu. Oh itu. Iya, kalau untuk sekarang bisa langsung menghubungi perawat. Nah, dari perawat nanti menghubungi saya. Nah, nanti untuk dalam waktu dekat ini sudah kami persiapkan agar bisa pasien mengakses langsung nomor HP saya, jadi bisa langsung menghubungi saya dan saya langsung datang ke pasien agar pasiennya tidak merasa terbebani atau malu untuk untuk menyampaikan lewat perawat gitu. Bisa langsung ke saya nggak apa-apa. Oh iya. Bisa ditambahkan. Ya, jadi ini sobat sekalian di rumah sakit kita dan ketika ini memang di asuhan keperawatan di sana ada salah satu pengkajian namanya pengkajian spiritual. Nah, pengkajian spiritual wajib sama perawat kita mengkaji. Nah, nanti kita akan tanyakan kepada pasien atau keluarganya apakah pasien perlu bimbingan rohani. Nah, itu bunyinya. Kalau dia misalnya menjawab, oh saya perlu nih, nah maka ya nanti dari pihak ruangan nanti akan menjadikan satu formulir, formulir permintaan bimbingan rohani. Nah dengan itu nanti petugas ruangan permintaannya bisa menghubungi langsung ke ruangan kita, baik dia muslim maupun yang non muslim. Nah ini mekanisme yang kita buat, baik. Jadi ini standar yang kita buat. Kenapa? Karena ini hak pasien. Iya. Maka kita hanya menanyakan apakah pasien perlu bimbingan. Atau kita lihat sebenarnya kadang malu-malu nih keluarga pasien ya. Kadang kita tanya di pengajian, maaf Pak, tadi Bapak udah selesai belum gitu kan? Waduh, kaget dia kan saya ya. Waduh, belum sama sih mana Mas? Saya kan luka nih, saya kan. Nah, baru kita klarifikasi. Jadi gimana Pak? Perlu nggak bimbingan rohani? Nah, dia langsung bisa perlu. Nah, itu dasar kita menghubungi rohaniawan itu baik kita. Ya, dan ke depan mungkin bisa dipasang ya Mas? Iya, kita coba nanti pasang nomor-nomor kita yang bisa dihubungin. Mudah-mudahan nomor itu dipakai betul sama keluarga kita ya. Tidak disalahgunakan ya. Kayaknya sahabat ini baik-baik semua. Apalagi pasien dari Sudi Jamal Ahmad. Iya, oke. Kooperatif. Selama menjadi rohaniawan Mbak, adakah kesan khusus yang istimewa yang nancep gitu kayaknya selama bertugas menjadi rohaniawan? Sebenarnya kalau kesan itu banyak, karena kalau kesan ketemu sama orang baru itu ada 2 hal. Yang pertama kita ngerasa bermanfaat untuk dia, yang kedua mereka ngerasa kalau kita bermanfaat untuk dia. Nah itu kesan yang paling nancep. Tapi kalau untuk cerita sendiri ada satu
yang paling masuk itu ada pasien yang punya penyakit yang sangat berat dan itu sudah pernah kemo dan scan ternyata ada lagi kemo lagi, itu udah kemo ketiga kali. Tapi wajah dari pasien itu sangat tenang dan sangat menerima dan sangat ikhlas. Kita bisa melihat ya, kalau dari wajah pasien itu dia bagaimana perasaannya kan kita bisa menilai. Dan itu sangat menerima. Pasien itu hanya berkata, saya hanya menerima apa yang sudah ditakdirkan untuk saya. Saya yakin kalau penyakit ini karena Allah ingin menghapus dosa saya, jadi saya ikhlas. Saya sudah menerima ini dari awal, jadi saya tidak ada keluhan sama sekali. Itu saya jadi belajar banyak sekali dari pasien, terutama pasien yang itu masih saya ingat sampai sekarang. Jadi setiap mau mengeluh, banyak yang lebih berat dari kita tapi tetap kuat, tetap optimis, tetap percaya sama Allah. Masa ya, kita ikhlas, iya betul, masa kita yang ujiannya sedikit udah mengeluhkan. Sahabat Edumi, pembelajaran sangat berharga untuk kita semua ya, bagaimana sahabat-sahabat kita yang diberi amanah dengan penyakit bisa ikhlas, seikhlas-ikhlasnya ya. Iya, itu betul. menjadi apa ya, bisa menjadi contoh untuk kita yang tengah dihadapi cobaan ya, mungkin di luar sana masih ada cobaan yang lain kan. Allah pasti akan memampukan kita betul untuk sekali. menghadapi cobaan itu. Nah, terkait dengan program-program rumah sakit sendiri Mas Sidik, itu apa sih yang paling berkesan selama menjadi takmir masjid? Kayaknya dari awal sampai sekarang ya masih takmir masjid sih Mas Sidik nih, dari 2013 ABG-nya masih ada. Ya, jadi memang kita selain melaksanakan ibadah 5 waktu di masjid kita, nah ini yang salah satu juga kenapa kita bangun rumah sakit di Baik ini ceritanya. Bangun rumah sakit atau bangun masjid ini ya, bangun masjid rumah sakit kita ya. Iya. Nah ini kenapa? Karena ketika waktu itu kita belum punya masjid, teman-teman kita yang memberikan pelayanan kepada pasien di Baik ya, kalian di Joran Time ini, tahu-tahu mau sholat Jumat, nah tahu-tahu udah jam 12, sudah dengar azan di masjid tetangga ya, kita masih sibuk nih, Masih operasi kan, sehingga kadang-kadang ya, benar-benar kadang-kadang aja ini ya, terlewatkan sholat Jumatnya. Nah, ini juga mendasar kita, kenapa kita adakan masjid di kita, sehingga kita siapkan masjid kita ini yang awalnya sebenarnya tidak penuh sebenarnya, tapi 1, 2, 3 tahun ini ya, 2 tahun 3 ini sampai lumayan. Nah, ya, sehingga kami izin pada pimpinan setelah jam setengah 12 jalur ya, nah jalur pasien yang dari radiologi, yang dari laboratorium ke rawat inap itu kita tutup sementara, ubah jalur, jadi mereka jalurnya lewat radiologi, lewat ruang bedah. Dan kita minta kepada teman-teman di IGD, kalau memang pasien itu tidak urgen dibawa ke rawat inap, ya ini ya, masih bisa ditunda di IGD untuk rawat inapnya. Kita minta waktu sekitar paling setengah jam lah ya, sehingga nanti akses jalannya itu bisa kita gunakan kembali. Ini sholat Jumat sebenarnya yang memperkuat kita ya. Pokoknya kata teman kita, Mas Sidik perlu punya masjid di rumah sakit. Iya, ini betul juga sahabat Ilmi. Dokter lagi operasi, injury time ini perlu nih pasien, tapi juga ada kewajiban sholat Jumat. Begitu sholat Jumat tinggal 1 menit kan nggak mungkin lari ke masjid Taqwa, ini fasilitasi ngesot dikit lah ya. Bahasanya ngesot sedikit lah ya kalau di masjid itu. Jadi tetap bisa berdarah keren. Dan itu tadi informasinya juga sahabat Edun Podcast yang teman-teman bila berkunjung ke RSUD Jenderal Ahmad Yani di hari Jumat itu setengah 12 atau jam 12 Mas mulai ditutup tuh lorong. Kita mulai setengah 12. Nah, setengah 12 jalurnya jangan lewat jalur lorong ya kalau di mau kerawat inap, jadi lewat jalur depan radiologi. Ada berputar sedikit, hanya sampai dengan sholat Jumat selesai. Setengah 1. Insya Allah selesai. Hanya 1 jam saja kurang lebihnya. Jadi dimaklumi ya kalau hari Jumat yang di IGD juga belum ditransfer karena perjalanannya terganggu. Ada sih kalau lewat, ada jemaah sholat Jumat yang harus kita hormati. Oke, nah Mbak Titin dan Mas Sidik, terima kasih sekali ya obrolan kita kali ini, sangat bermanfaat informasinya. Nanti kita undang lagi nih mereka berdua ini, kita ngobrol lebih jauh lagi. Tapi sebelum kita tutup, nih apa sih mimpi dari Masjid Raudhatun Nafs ini ke depannya seperti apa? Ya, oke Mbak Epi dan rekan-rekan sekalian dan rekan Hospalia ya. Ini sebenarnya kita mimpi pengurus ini ke depannya, masjid itu bukan sekedar untuk ibadah yang sifatnya pribadi.
Nah, bagaimana kita nanti mengupayakan mimpi kita dulu sebenarnya kita punya baitul mal sebenarnya baik. Kita punya baitul mal. Kalau nanti memang disupport didukung oleh pimpinan kita minta kita buat kayak tabungan akhirat lah ya. Nah, di masing unit ruangan itu kita kasih toples kali ya. Kasih toples saja, kasih toples. Toples itu sebelahnya kita kasih kiris kita ya, kiris BNI dan BSI. Jadi ya kalau memang uang cash tidak ada, boleh kiris nanti. Nah, kalau bisa tiap minggu, tiap Jumat ya, tiap Jumat ini kita kumpulkan, kita kumpul dana mal kita ini bisa kita makan nih Mbak Happy untuk warga pasien kita ya. Itu dana sosial. Dana sosial kita, jadi ada keluarga pasien misalnya kan, rumahnya jauh, dia untuk makan aja kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Nah, nanti bisa kita ke masjid, nanti di masjid kita bisa gunakan dana itu untuk membantu sesama kita. Jadi al-ma'unnya itu, nah soal al-ma'un kita itu kan jalan itu kayak ini. Tapi mudah-mudahan ini kita mulai sounding lah ya ke pimpinan kita. Ini mimpi yang sangat besar sekali dan bukan hanya itu yang Mbak. Kalau kita banyak, kita bisa menyediakan kursi roda misalnya di poliklinik ya, kursi roda poliklinik, kursi roda yang pasien-pasien kita yang kemo. Nah, jadi bisa nanti kita hibahkan ke rumah sakit untuk dikelola oleh rumah sakit. Jadi masjid menyediakan sarana prasarananya, nah rumah sakit yang mengelolanya gitu Mbak Eti. Intinya mimpinya punya baitul mal, masjid yang bermanfaat untuk kita semua. Wah, keren. Dan satu lagi Mbak Eti, alhamdulillah kita kan sejak ada masjid ini, kita rumah sakit sudah mengadakan kurban Mbak Eti. Oh, iya. Ini kurban kita ini rutin ya. Rutin dan sebenarnya rutin ini baru 7 tahun terakhir ini kita adakan takur Mbak Happy, tabungan kurban. Saya lagi mikir jadi kita jadi karena Tuhan takur ini kesannya ya kayak orang oke lah gitu kan. Jadi kita minta pada teman-teman yang bersedia tiap bulan jasa mereka itu disisihkan, nggak potong ya, sisihkan sekitar 300.000 per bulan berarti. Dan kita mulai jalan 2 tahun ini kita potong selama 11 bulan sehingga dapat dana 3,3 jutaan ya, sehingga ya insya Allah mendapatkan sapi yang cukup lah ya. Nah nanti kita bagi bersama nih, kita bagi pada teman-teman kita sendiri, pegawai kita yang kebetulan ya dari segi kepangkatan ya dan jabatan itu ya di bawah gitu ya. Nah, yang berhak namanya yang cleaning service kita kasih, tenaga parkir. Dan tahun kemarin Mbak, tahun kemarin kita tidak duga Mbak ya, sapi yang kita beli itu ternyata isi dagingnya luar biasa, sampai kita bagi ke tetangga rumah sakit lagi. Jadi kita itu kok sisa-sisa 70-an berarti ya, 70 kresek nih tahun lalu ya. Waduh kok banyak gitu kan ya. Jadi kita sebelum asar tuh kita bagi ke tetangga kanan kiri kita. Ini mungkin salah satu bentuk CSR rumah sakit juga sebenarnya kita bagi. Nah mudah-mudahan tahun ini banyak teman-teman kita Australia yang bergabung berkorban di kita di rumah kita ini ya, mudah-mudahan makin banyak kurbannya, makin banyak kita bagi kepada yang berhak menerima itu ya. Kita laksanakan. Kita doakan ya sahabat Edwin dan sahabat Edwin juga yang mau berdonasi ke masjid silahkan boleh kayak tadi contohnya ada yang datang ngasih takjil ke masjid, silahkan saja karena intinya berbagi untuk semua dari siapa saja untuk siapa saja. Nah sebelum kita tutup boleh dong memberikan satu pesan kepada sahabat Edwin, Mbak Titun dulu deh, apa sih makna indahnya berbagi di bulan Ramadan ini? Iya. Sebenarnya berbagi itu bukan hanya tentang materi. Berbagi itu bisa memberikan perhatian, berbagi waktu dan kasih sayang. Nah itu sebenarnya kalau di ranah rohaniawan itu sendiri itu sangat penting berbagi dalam 3 hal itu. Kalau selain materi, karena apalagi untuk orang sakit, kalau dia mendapatkan waktu dari orang yang sehat, orang yang dia sayang, perhatian, kasih sayang, pasti lebih cepat sembuh karena dia lebih semangat untuk sembuh, terus lebih optimis lagi, terus ngerasa oh ternyata banyak yang sayang sama saya, jadi saat dia lebih semangat maka kesehatannya akan lebih cepat pulih. Dan dalam Islam juga berbagi senyum aja betul. Ibadah. Oke, maksudnya gimana? Ya memang di rumah sakit ini perlu sekali berbagi. Kenapa sobat sekalian? Di rumah sakit itu yang datang ke rumah sakit ini bukan seperti kita ke hotel Mbak Happy. Iya. Kalau ke hotel kan happy saja kan.
Kan hotel ya. Iya. Senang. Nah, ke rumah sakit ini ya, memang kita pasien dan keluarga perlu sesuatu gitu kan. Iya, betul. Jadi bukan hanya pengobatan saja ternyata yang kita perlukan mereka, tapi perhatian, atensi kita, rasa empati kita ya kepada pasien dan keluarga ini penting sekali. Nah, salah satu kita siapkan masjid di rumah sakit ini, keluarga pasien tadi yang sudah menghantarkan keluarga sakit tadi, dia ingin menekan diri, nah kita siapkan saran yang dekat dengan tempatnya. Iya. Bisa aja mereka ke Tapa atau ke belakang ya, Iya. kan jauh gitu. Iya. Apalagi yang datang pada malam hari Mbak Ipi. Iya. Dan masjid rumah sakit Aidil Mitro ini sobat sekalian kita buka 24 jam. Nah, 24 itu berbagai kita. Nggak ada yang kita tutup-tutupan nggak tutup, lagi ya. nggak ada. Ya, mau istirahat yang tidak kita usir. Karena kan kadang capek kan ya, Iya. ingin tidur, nggak masalah, tidur biar tidak apa-apa. Iya. Nanti pagi ada marbot yang membersihkan lantainya. Jadi itu jangan khawatir ada jangan dicas. khawatir aja, tenang aja. Nanti pagi ada marbot Iya. yang jadi kan rumah jauh kan, pengen istirahat mau pulang mungkin nggak udah kemalaman, silakan kalau mau istirahat di masjid tidak kita halangin. Oke, baik. Terima kasih Mas Sidik dan Mbak Titin atas kehadirannya. Terima kasih juga sahabat Edumi. Informasi Ramadan ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan teruslah berbagi apapun itu yang bisa kita bagi dan semuanya diniatkan untuk ibadah. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita menjadi pemenang sampai akhir Ramadan dan terlahir kembali di hari yang fitri menjadi jiwa yang fitri dan tetap sehat. Kita jargon yuk. Edu Podcast. Educate, happy, and happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.